Selamat pagi kepada Anda semua. Saya menyebutkan selamat pagi karena kami di sini adalah pukul 5.30 di Rumah Perubahan. Di tempat ini kami melakukan karya-karya perubahan dan bertemu dengan banyak sekali inovator-inovator muda. Dan saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan sekarang semua orang bicara tentang kewirausahaan. Selain kata change, yang juga banyak diucapkan orang dewasa ini adalah tentang kewirausahaan. Karena siapapun Anda, apapun profesi Anda, apakah Anda dokter, apakah Anda insinyur, apakah Anda seorang dosen, apakah Anda seorang aktivis, atau barangkali Anda adalah seorang PNS, atau pejabat negara, bupati, gubernur, wali kota, apapun Anda, termasuk presiden, Anda memerlukan yang namanya kewirausahaan. Dan kewirausahaan dari masa ke masa itu berbeda-beda. Dulu yang disebut kewirausahaan itu adalah para pedagang. Bahkan agama Islam di Indonesia disebarkan oleh para pedagang yang datang dari Gujarat. Dan pedagang-pedagang ini bertemu di daerah pesisir. Maka Anda lihat di hampir semua daerah pesisir itu di situ ada pasar dan di situ pula ada masjid. Para pedagang kemudian menyebarkan agama Islam ke seluruh Indonesia dan kemudian menggunakan tradisi yang ada dalam masyarakat kita. Tetapi waktu berjalan yang namanya wirausaha tidak semata-mata pedagang. Setelah itu masuklah kita beralih dari era pertanian, hasil pertanian yang diperdagangkan, masuklah kita ke era industri. Industri pada awalnya adalah semua rumah tangga itu adalah pelaku ekonomi. Dan semua orang di rumah, tua, muda, anak-anak, semuanya pelaku kegiatan ekonomi. Tetapi setelah terjadi industrialisasi, maka terjadi spesialisasi. Anak-anak dan perempuan awalnya dikeluarkan dari dunia pabrik itu. Dan akhirnya kemudian terjadi spesialisasi orang yang berkarir di dalam kewirausahaan menjadi pegawai. Dan setelah itu revolusi industri ini mengedepankan pentingnya kapital. Karena kita masuk dalam peradaban own, memiliki, owning economy. Di mana ekonomi itu Anda harus memiliki sesuatu sehingga kemudian orang berpikir capital atau modal itu adalah uang. Karena uangnya sangat besar. Anda perlu tanah dalam area yang sangat luas. Anda harus bangun pabrik, dinding yang tinggi, Anda harus beli mesin, melakukan inovasi, bayar listrik yang besar, pakai diesel yang banyak, dan prosesnya harus mass production, produksi massal. Mengerikan. Lahirlah perusahaan besar. Tetapi waktu berjalan, akhirnya kaum muda masuk ke dalam dunia kerja, memperbaiki. Demikian pula setelah itu para wanita yang menyelesaikan pendidikan dengan baik akhirnya juga masuk ke dunia kerja. Dan kemudian akhirnya kita juga melihat terjadi perubahan-perubahan, inovasi, menciptakan produk-produk baru. Orang bekerja tinggal di berbagai tempat, terjadi urbanisasi. Dan setelah itu kemudian muncullah pemikiran-pemikiran bagaimana caranya mengurangi biaya. Proses pengurangan biaya ini menjadi panjang karena perusahaan begitu menderita, para pegawai begitu menderita, termasuk munculnya kegiatan yang disebut outsourcing. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Setelah itu muncul lagi kegiatan yang disebut dengan low cost economy. Bagaimana para pengusaha dengan model airlines misalnya, kemudian menemukan cara tidak menjual suatu produk dengan harga yang mahal, tetapi menjadi lebih efisien. Inovasi ini terus berlangsung sampai suatu ketika manusia menemukan teknologi digital. Salah satu korbannya adalah Kodak yang tidak dengan cepat merespons. Berbeda dengan Kodak, Fuji justru merespons dan membuat yang disebut dengan Digital Lab. Dan akhirnya pada abad 21 awal, kita lihat Fuji sudah memiliki Digital Lab, mengadopsi teknologi digital sehingga kamera-kamera begitu luas, Anda apapun pakai kameranya, cetaknya tetap di Digital Lab-nya Fuji. Tetapi Kodak kemudian suffering. Teknologi digital merubah banyak hal, termasuk bagaimana menjadi wirausaha. Bahkan kita menyebut wirausaha baru itu sebagai startup. Karena tidak lagi di backup semata-mata oleh perbankan, tetapi di backup oleh yang kita sebut sebagai Silicon Valley. Di backup oleh yang namanya venture capital. Biayanya murah, tapi mereka mempunyai tujuan mendorong terjadinya inovasi dan kemudian mereka harus go public ke pasar modal. Dan inovasi-inovasi seperti ini masih terus berlangsung. Sehingga kemudian kita tidak hanya menyebut wirausahanya sebagai startup, tetapi kita juga menyebut mereka sebagai sesuatu yang melakukan disruption. Dan disruption ini begitu luas terjadi pada berbagai profesi. Apakah Anda wartawan, apakah Anda dokter, apakah Anda seorang ilmuwan, atau Anda adalah seorang policy makers. Semua mengalami itu. Maka pada kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda, topik kita kali ini
adalah mengenai dampak disruptions pada seorang entrepreneur. Dan entrepreneurship yang saya maksud dibutuhkan tidak hanya pada kaum muda oleh mereka yang mulai membangun usaha, tetapi juga pengusaha-pengusaha yang bisnisnya akan hilang. Demikian juga pada negara. Kita akan membahas lebih detail dalam pertemuan-pertemuan berikut ini. Semua orang adalah wirausaha. Pendapat ini dikatakan oleh Muhammad Yunus. Yunus adalah seorang pekerja sosial, tetapi dia adalah seorang wirausaha sosial. Kalau Anda menjadi seorang aktivis, pada waktu tertentu ketika Indonesia katakanlah sedang dilanda proses transisi yang besar, tragedi kemanusiaan, kemudian juga terjadi peristiwa politik, dana-dana asing banyak datang ke sini, dan pada saat itu pihak asing yang ingin mempromosikan demokrasi dan ingin memberikan bantuan-bantuan humanitarian di Indonesia membawa banyak uang, tetapi pelakunya sedikit. Tetapi waktu berjalan kemudian uang pun pindah ke negara lain, di mana di negara-negara lain itu dibutuhkan kegiatan kemanusiaan lainnya. Dan juga proses demokrasi di Indonesia sudah selesai, lalu kemudian LSM-LSM di Indonesia juga bingung bagaimana kami mendapatkan dana. Menjadi aktivis tidak cukup hanya dengan mengandalkan proposal untuk Anda minta sumbangan-sumbangan. Anda harus menjadi seorang wirausaha sosial, melakukan perubahan, transformasi. Dan untuk itu Anda harus pandai mencari kesempatan. Anda harus membiayai sendiri kegiatan ekonomi Anda, kegiatan perubahan-perubahan yang Anda lakukan, dan itu menjadi manusia yang lebih terhormat. Ketimbang Anda melakukan pemerasan ke kiri ke kanan, menakut-nakuti, dan kemudian akhirnya Anda dapat uang dengan cara yang tidak terhormat. Banyak LSM yang berubah menjadi social entrepreneur. Demikian pula sekarang kita saksikan pemerintahan-pemerintahan. Kepala pemerintahan daerah, apakah dia bupati, wali kota, atau gubernur. Lebih mudah lagi kalau Anda menjadi wali kota, walaupun masalahnya tidak mudah. Apalagi Anda di sebuah kota yang sangat kompleks. Persoalan sangat banyak. Ada tuntutan perubahan yang harus kita lakukan. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau Anda memiliki jiwa kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan seperti apa? Pertama tentu saja Anda harus memberikan pelayanan. Ini dalam marketing disebutnya customer satisfaction. Anda harus memuaskan customer Anda yang memilih Anda. Kemudian tentu saja Anda juga harus memperbaiki aparat birokrasi Anda. Anda harus memilih siapa yang harus ditempatkan di sini, siapa yang di sana, dan Anda harus memilih program. Tentu saja harus disetujui oleh DPRD. Tetapi di DPRD Anda juga akan ketemu banyak masalah. Disitulah kewirausahaan seorang kepala daerah diuji. Dia akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Dan bagi seorang wirausaha, setiap tantangan kesulitan itu adalah kesempatan untuk menemukan peluang baru. Apapun profesi Anda, lihatlah, profesi saya adalah seorang akademisi menjadi seorang dosen. Ketika misalnya saya akan menulis sebuah buku, saya harus memikirkan baik-baik topiknya ini dibutuhkan masyarakat atau tidak. Banyak kawan-kawan saya para akademisi yang membuat buku hanya semata-mata karena topik mata kuliah. Dia hanya berpikir pada dirinya. Kalau kita berjiwa entrepreneur, maka kita harus memikirkan apakah buku ini dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita bisa membuat sebuah karya yang menimbulkan impact. Yang ketiga, desainnya bagaimana agar orang mau membaca. Yang keempat, pricingnya bagaimana. Anda boleh mengatakan itu semua adalah marketing. Ya, marketing adalah sebuah konsep yang bagus. Tetapi selama Anda hanya taruh pada sebuah rencana, dia adalah tetap rencana. That is still marketing. Marketing baru menjadi entrepreneurship ketika plan itu Anda eksekusi, Anda jalankan di lapangan, dan Anda menghadapi berbagai benturan, dan Anda menyesuaikan diri, Anda mengambil risiko. Dan sebagai seorang akademisi, barangkali Anda juga harus melakukan investasi-investasi. Anda barangkali harus mencari orang untuk mendesain buku Anda. Anda harus mencari orang untuk memberikan contoh-contoh yang baik dalam buku Anda, sehingga buku itu bisa digunakan orang. Seringkali orang tidak mau memikirkan. Dia hanya berpikir tentang stylenya dia, kebutuhannya dia. Kalau Anda menjadi seorang entrepreneur, Anda memikirkan apa yang baik bagi masyarakat. Anda harus menciptakan sesuatu hal yang baru. Anda tidak cukup mengajarkan topik-topik yang dulu Anda dapat pada waktu Anda kuliah. Anda tidak cukup melakukan penelitian-penelitian dan hanya mereplikasi yang sudah dilakukan orang lain. Anda harus memberikan sumbangan tertentu. Dan menjadi seorang akademisi, Anda juga harus menjadi seorang social entrepreneur. Karena menjadi seorang akademisi, Anda dituntut untuk melakukan yang namanya tridharma perguruan tinggi. Dan salah satunya adalah pengabdian masyarakat.
Bagaimana Anda mau mengabdi kalau Anda tidak tahu bagaimana cara mendapatkan uang? Kalau Anda hanya mengandalkan proposal, ada berapa banyak akademisi yang ingin memberikan proposal dan ada berapa banyak penyandang dana. Anda harus menciptakan sesuatu yang baru. Dan kalau Anda misalnya menjadi seorang ilmuwan, Anda juga harus melakukan temuan-temuan yang spektakuler dalam masyarakat Anda. Dan seringkali itu tidak mudah. Lantas menjadi pertanyaan, kalau begitu wirausaha ini apa? Wirausaha kalau bagi saya itu adalah orang yang berpikir. Karena Anda berpikir, maka Anda akan menemukan sesuatu yang baru. Seringkali dalam kehidupan kita tidak berpikir. Kita hanya menjalankan sesuatu yang kita rasa sudah nyaman. Ketika saya membahas buku self-driving, barangkali pada topik itu Anda masih ingat bahwa kita membedakan antara passengers dan drivers. Di situ saya juga menjelaskan tentang cara berpikir autopilot. Yang artinya dari rumah ke kantor, dari rumah ke kampus, dari rumah ke tempat Anda berusaha, itu Anda hanya melewati jalan yang sama sepanjang hari karena Anda sudah nyaman. Dan kalau sudah begitu, manusia tidak berpikir lagi, pasti sampai ke tempat tujuannya. Tapi kalau manusia berpikir, ambil contoh adalah seorang anak yang namanya Edmond Albius. Dia adalah seorang anak budak di daerah Afrika Selatan, di sebuah pulau kecil, Bourbon, sebuah wilayah jajahan Prancis. Pada saat itu dia bekerja di sebuah perkebunan dan pemilik kebun itu memiliki sebuah pohon yang sudah ratusan tahun dipelihara dan tidak berbuah. Pohon itu adalah pohon vanila. Bertahun-tahun tidak berbuah, tidak berbunga, dan akhirnya kemudian mereka menemukan catatan Charles Darwin yang mengatakan bahwa itu hanya tumbuh di Meksiko dan di Meksiko bisa berbunga karena ada sejenis kumbang yang melakukan sesuatu di sana yang belakangan kita kenal sebagai penyerbukan silang, di mana kumbang-kumbang itu menyerbuki bunga-bunga betina dengan bunga-bunga jantan, serbuk bunga jantan. Dan Edmond tidak mengerti itu. Tapi Edmond mau berpikir dan dia bertanya kepada tuannya kenapa pohon ini ditanam dan tidak menghasilkan apa-apa. Dan tuannya kemudian bercerita bahwa setahun hanya ada 20 ton produksi dari Meksiko karena hanya di Meksiko itulah tumbuh. Dibawa ke negara lain oleh para penjajah tidak berbunga, tidak berbuah. Meksiko menikmati harga yang mahal. Tetapi Edmond Albius, anak seorang budak, kemudian mencoba iseng-iseng dan akhirnya menemukan. Dan akhirnya di seluruh dunia kita menyaksikan di banyak negara tropis vanila dapat tumbuh dan berbunga. Ini sama juga dengan seorang dokter di Johns Hopkins University yang suatu ketika terganggu karena mendengar berita banyak sekali anak-anak yang meninggal dunia karena yang disebut dengan blue baby. Bayi yang tiba-tiba menjadi lebam biru. Hanya umurnya baru 1-2 bulan sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena ada masalah di klep jantungnya. Dan pada waktu itu di seluruh dunia dipercaya bahwa jantung itu adalah rumah Tuhan dan tidak boleh disentuh. Dokter ini kemudian berpikir, masa tidak boleh disentuh? Memang benar bahwa manusia diketahui sudah meninggal kalau jantungnya sudah berhenti berdetak dan atau otaknya sudah berhenti bekerja. Oleh karena itulah maka masyarakat saat itu percaya bahwa jantung adalah rumah Tuhan dan tidak boleh diutak-atik. Tapi dokter ini kemudian mengambil langkah. Dia berpikir barangkali kita harus menyelamatkan anak-anak ini. Dan akhirnya kemudian yang dilakukan oleh dokter ini, yaitu Dr. Blaylock di Johns Hopkins University, adalah dia mendatangi seorang tukang yang biasa bekerja memasang lantai. Dan tukang ini namanya Vivian, seorang warga kulit hitam. Terjadi kesulitan lagi, karena ketika mengajak Vivian, pada saat itu di Amerika Serikat, terjadi politik segregasi. Warga kulit hitam benar-benar didiskriminasi. Pintu masuknya pun berbeda, toilet pun berbeda. Bahkan mereka saat itu tidak bisa kuliah. Tetapi hanya tukang bangunan itu yang bisa menolong Dr. Blaylock. Menolong apa? Menolong untuk memasangkan selang. Dan itu adalah pekerjaan tukang bangunan. Dan selang saat itu adalah selang biasa, selang plastik. Mereka mulai membedah anjing. Dan kemudian Dr. Blaylock mengambil risiko itu. Pada saat itu masyarakat menentang, tapi mereka berdua mencoba. Anjing pertama yang mereka bedah jantungnya meninggal dunia. Mereka frustasi. Sedih sekali. Apalagi di barat itu anjing adalah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dan oleh karena itu maka
mereka sangat berduka. Setelah itu kemudian mereka mencoba lagi dan akhirnya kemudian berhasil. Dua orang ini menghadapi tantangan zaman. Dan setelah berhasil pada seekor anjing, mereka kemudian mengambil risiko mencoba pada manusia. Dan pada saat itulah dunia mulai menyaksikan bahwa itulah operasi jantung pertama yang berhasil. Tidak semua operasi jantung berhasil, tetapi langkah kecil itu telah menimbulkan inovasi-inovasi lainnya. Bahwa kemudian ditemukan alat-alat klep, dan kemudian selang baru, kemudian teknik-teknik baru. Tapi semua berawal daripada keberanian Dr. Blalock yang dibantu oleh seorang tukang bangunan, Vivian. Yang belakangan kemudian Vivian juga diberikan gelar dokter dan foto mereka berdua ada di aula Johns Hopkins University. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada Anda? Ilmuwan membutuhkan kewirausahaan. Bupati, wali kota perlu kewirausahaan. Pekerja sosial, para penggerak perubahan di manapun Anda berada. Termasuk juga para guru memerlukan kewirausahaan. Kita semua memerlukan kewirausahaan. Apalagi Anda yang ingin berhenti bekerja, ingin menekuninya sebagai profesi untuk menghasilkan suatu perubahan. Itulah yang saya sebut bahwa semua orang pada dasarnya adalah wirausaha. Entrepreneurship bisa dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Dan dunia ini menjadi indah, ada temuan-temuan karena adanya entrepreneur. Kalau sebuah temuan hanya menjadi sebuah inovasi, tapi tidak pernah dikomersialisasi, tidak pernah sampai ke tangan pelanggan, maka dia hanya sebuah temuan. Tetapi menjadi seorang entrepreneur artinya mempertemukan dari temuan sampai ke pasar. Dan gagasan itu diperlukan oleh siapa saja. Ada entrepreneur, ada namanya intrapreneur, ada namanya social entrepreneur. Social entrepreneur, Anda ingin melakukan perubahan sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Intrapreneur, Anda tetap bekerja di perusahaan, tapi mental, jiwa, dan sikap Anda adalah seorang entrepreneur. Anda menggunakan entrepreneurship untuk bekerja. Sehingga mereka yang menggunakan itu biasanya lebih cepat untuk naik menduduki posisi penting di sebuah perusahaan besar. Dan tentu saja juga entrepreneur. Entrepreneur ini bisa dilakukan untuk sebuah kegiatan ekonomi. Dan untuk melakukan sebuah kegiatan ekonomi, Anda membutuhkan kemampuan untuk membaca kesempatan, peluang. Dari mana peluang itu didapat? Oh, banyak cara. Salah satunya adalah Anda mencatat, Anda menulis. Ini adalah sebuah buku yang saya dapatkan di Paris ketika saya diundang oleh sebuah lembaga pendidikan di Paris. Dan saya dioleh-oleh buku ini. Di sini ada tulisannya Moleskine. Dan orang senang sekali membawa buku ini. Buku ini sebetulnya adalah sebuah tradisi di Eropa ketika terjadi Renaissance. Dan para seniman besar pada masa itu menggunakan catatan-catatan untuk menyimpan ide-ide dan gagasannya. Dan bahkan mereka menggunakan sketch. Buku ini diberi nama Moleskine. Dan menjadi populer sejak tahun 1997. Kemudian tahun 2007 ini diperkenalkan atau diperkuat oleh seorang pengarang yang namanya Bruce Chatwin. Bruce Chatwin ini adalah seorang penulis yang salah satu karyanya berjudul The Songlines. Nah, di dalam The Songlines itulah dia bercerita tentang buku ini dan menyebut nama Moleskine. Sejak itu buku ini kemudian dikomersialisasikan dan banyak orang memakainya. Tetapi saya ingin bercerita secara spesifik apa yang telah terjadi dengan buku ini pada banyak penemu di seluruh dunia. Salah satunya adalah seorang lulusan sebuah kampus yang mengambil program studi di bidang desain grafis. Ini adalah dua orang. Dua orang sahabat itu ketika sekolah di jurusan desain grafis sering diajak oleh dosennya untuk melakukan brainstorming, mencari gagasan-gagasan. Dan dua sahabat itu adalah Joe Gabria dan Brian Chesky. Dua orang sahabat yang sekolahnya adalah desain grafis dan mereka berjanji suatu ketika akan menjadi pengusaha. Tapi setelah lulus, keduanya berpencar. Yang satu berada di Los Angeles, yang satu berada di San Francisco. Joe Gabria berada di San Francisco bekerja dalam bidang desain grafis. Dia menikmati sebuah apartemen di lantai 2, sebuah studio besar, cukup bagus. Dan temannya, Brian Chesky, berada di Los Angeles. Dan satu ketika setelah bekerja cukup baik, mendapat penghasilan, mereka bilang, kamu pindah saja deh ke sini. Akhirnya kemudian Brian Chesky pindah ke San Francisco. Di San Francisco pada saat dia pindah, mereka sepakat untuk kemudian menjadi wirausaha. Tetapi ketika Brian Chesky pindah ke San Francisco, apa yang terjadi?
harga apartemen mahal, Amerika juga mengalami kesulitan ekonomi, tiba-tiba semuanya berubah dan mereka mengalami kesulitan berwirausaha. Tapi kemudian mereka periksa lagi catatan-catatan mereka. Akhirnya mereka menemukan catatan-catatan di sini bahwa mereka pernah punya gagasan untuk memiliki usaha di bidang properti atau di bidang pariwisata. Dan akhirnya kemudian mereka mulai mencoba. Mereka ingin menyewakan sesuatu. Pada saat itu di San Francisco ada sebuah konferensi besar. Seperti biasa di sebuah konferensi atau kadang-kadang juga terjadi pertandingan sepak bola, racing, dan lain sebagainya. Orang datang banyak tapi jumlah hotel tidak cukup. Kemudian mereka mengatakan, kenapa nggak sewain aja tempat di sini? Dan kemudian akhirnya mereka lihat ada sebuah di dalam studionya, mereka lihat ini kan bisa ditaruh kasur di sini, bisa ditaruh kasur di sini, bisa ditaruh kasur di sini. Mereka berpikir bagaimana kalau kita sewakan tempat untuk sewakan kasur. Mereka kemudian membeli airbeds. Airbeds itu adalah tempat tidur yang hanya dipompa saja, ditaruh kasur di bawah. Terus kemudian mereka pikir lagi, kami juga masih bisa memberikan sesuatu. Apa itu? Breakfast. Mudah kok di sana. Itu cukup cereal saja dilengkapi dengan 2 buah telur mata sapi atau omelets. Very simple gagasannya. Oleh karena itu, mereka menyebutnya sebagai airbeds and breakfast. Airbeds, tempat tidur, dan breakfast. Mereka sediakan itu. Mereka iseng-iseng kemudian mereka membuat websitenya. Dan pada hari itu, tanpa mereka duga, besok paginya ketika mereka bangun, ternyata di situ ada 3 orang yang mendaftar. Pasti Anda menduga kalau orang mau sewa tempat tidur di dalam sebuah kamar besar yang hanya airbed saja ditambah dengan breakfastnya, barangkali ini adalah fresh graduates yang nggak punya uang atau orang-orang yang hidupnya sangat sederhana. Mereka mengatakan keliru. Ternyata itu juga para profesional. Ada toh orang yang mau nyewanya cuma di situ harganya sedikit lebih murah. Katakanlah kalau di luar itu harga sewanya adalah kira-kira $200, mereka hanya sewakan $80. Mereka dapat 3 pelanggan. Disitulah gagasan itu mulai timbul menjadi kenyataan. Dan akhirnya kemudian mereka berkembang dan mereka mencoba menyewakan lagi di tempat lain. Mereka melihat ada konvensi Partai Demokrat yang dilakukan di Colorado, di Denver. Disitulah datang 100.000 orang, tetapi kamar yang ada hanya 40.000 orang. Mereka coba umumkan. Tetapi ternyata peminatnya tidak banyak. Akhirnya mereka robah lagi. Disitulah pentingnya kemampuan entrepreneurship. Mereka kemudian mencari jalan supaya dapat cash flow. Yang mereka lakukan saat itu adalah mereka membuat cereal. Mereka tidak membuat, tetapi mereka hanya membuat kemasannya. Karena di situ ada 2 calon presiden. Dari Partai Republik namanya McCain dan dari Partai Demokrat itu namanya adalah Obama. Mereka bikin serial Obama, mereka bikin serial McCain, mereka bikin jinglesnya. McCain ketika dijual serialnya tidak laku. Tetapi Obama O's serial itu laku. Maka begitu ada permintaan, mereka lari ke supermarket, mereka borong serial yang ada, mereka masukkan ke dalam kemasan-kemasan yang mereka sudah siapkan, dan mereka kemudian berhasil mendapatkan penjualan $30.000. Dengan bekal $30.000 itu, dengan bantuan seorang investor, akhirnya mereka meng-create sebuah website. Dan akhirnya kemudian mereka menawarkan kamar-kamar pada mereka yang mempunyai kamar yang ingin menyewakannya kepada orang lain. Dan ketika kamar-kamar itu kemudian ditulis di website, ada permintaannya. Mereka hanya mempertemukan melalui situs mereka, Airbnb, Airbeds and Breakfast, dipertemukan. Awalnya adalah mereka yang mempunyai kelebihan space di ruangannya. Tapi lama-lama yang menawarkan bukan cuma mereka yang menawarkan space, tetapi ada orang yang juga ingin menyewakan 1 rumah, 1 kamar, 1 apartemen. Sampai kemudian setelah saya baca, saya lihat-lihat lagi, ternyata bukan cuma kamar atau rumah, tetapi juga ada yang menyewakan kapal pesiar. Ada orang yang ingin tinggal di kapal pesiar. Bahkan ada di Kutub Utara yang menyewakan iglo. Dan bahkan ada seorang anak muda yang tidak punya uang, mereka hanya menawarkan tenda untuk mendapatkan $30. Dan terus akhirnya kemudian berkembang. Permintaan juga naik. Tadinya hanya dengan 3 customer, menjadi 100 customer. Saya ditunjukkan petanya oleh Brian Chesky, peta di sebuah kota New York ketika mereka mulai dikasih gambar merah-merah, itu hanya sedikit sekali merahnya. Kemudian tahun berikutnya, tahun 2009 itu sudah mulai berkembang. 2011 semakin banyak. Dan tahukah Anda, sekarang Airbnb telah berada di 190 negara, ya, dengan banyak kota di seluruh dunia, dengan tarif yang murah, termasuk hotel-hotel akhirnya masuk ke sana. Dan yang menarik perhatian saya, sifat orang juga berubah. Jadi orang-orang di Paris yang biasa meninggalkan Paris di musim panas, sementara orang-orang Asia pergi ke Paris di musim panas. Paris penuh oleh turis,
hotel berkurang, harganya menjadi mahal. Sementara turis-turisnya sendiri, orang Paris, pergi ke luar negeri. Dan pada saat mereka pergi ke luar negeri, mereka menginap di hotel atau menginap di tempat lain. Mereka menyewakan apartemennya lewat Airbnb, dan orang-orang sekarang mulai menyewa apartemen melalui Airbnb. Jadi turis di sini menggunakan Airbnb, turis di sini menggunakan Airbnb. Kalau mereka pergi dari kota ini ke kota lain, mereka berwirausaha atau mereka melakukan travel, atau mereka kemudian melakukan kegiatan jalan-jalan di tempat ini, mereka juga menginapnya di melalui situs-situs Airbnb. Tetapi karena kamar mereka kosong, ini juga disewakan melalui Airbnb. Akibatnya kegiatan ekonomi bergerak kembali. Bergerak kembali dalam arti kata karena ada rumah-rumah, tempat-tempat penginapan yang murah. Turis-turis di Paris pun mengalami lonjakan yang besar. Dari katakanlah 1 juta menjadi 2 juta. Dari 2 juta menjadi 4 juta. Demikian seterusnya terjadi pelipat gandaan karena adanya ketersediaan tempat tinggal yang murah. Semua itu berawal dari sebuah buku seperti ini. Sebuah gagasan yang mereka tulis. Sebuah kesulitan yang mereka alami ketika mereka menyewa atau ingin membeli apartemen yang tiba-tiba harganya melonjak. Ada sebuah kesempatan yang mereka uji, 3 orang tiba-tiba datang. Ada sebuah situs yang mereka bikin. Dan ada kesulitan ketika mereka menjual pada sebuah konvensi di mana tidak berhasil. Tapi mereka kemudian beradaptasi, mereka kemudian menjual serial, dan akhirnya mereka dapat uang, kemudian mereka bikin situs yang besar, dan pada tahap awal, itu ternyata penyewanya hanya orang-orang yang ingin tinggal berbagi space. Tapi sekarang berkembang, market menjadi besar. Artinya wirausaha juga belajar. Wirausaha berpikir, seorang wirausaha menciptakan kesempatan. Saya sudah menjelaskan kepada Anda kisah pendirian Airbnb yang sekarang mulai digunakan sebagai jaringan untuk tempat penginapan di seluruh dunia. Dan tahukah Anda tahun lalu Airbnb dievaluasi nilainya adalah 13 billion US dollar. Dan diramalkan ini akan bisa mengejar eBay. Dan perubahan-perubahan seperti ini masih terus dilakukan oleh anak-anak muda. Bukan orang-orang tua, anak-anak muda. Dan selain itu kita juga lihat terjadi perubahan dalam peta transportasi dunia. Terjadi disruptions dalam dunia pertaksian yang juga pernah saya jelaskan dalam self-driving, yaitu ketika munculnya Uber. Uber yang mengaku sebagai perusahaan aplikasi yang kemudian memorak-porandakan semua perusahaan taksi konvensional di seluruh dunia. Bagaimana tidak, mereka menawarkan tarif yang jauh lebih murah. Terjadi deflasi. Mereka cracking cost structure dan semua orang bisa berpartisipasi. Mereka sharing ekonomi. Mereka masuk dari own ke sharing ekonomi. Orang yang punya mobil kemudian beramai-ramai bergabung dan kemudian mereka meminjamkan mobilnya menjadi supirnya. Sama juga dengan Airbnb yang sekarang memorak-porandakan industri perhotelan di seluruh dunia. Tarif hotel akan turun dengan adanya supply yang besar-besaran dari seluruh dunia. Mereka yang mempunyai kamar masuk ke dalam pasar menyewakan kamar-kamar mereka pada saat mereka sedang berpergian ke kota-kota lain. Tempatnya kosong. Bahkan ada orang yang mempunyai 2 kamar, 1 kamar tidak dipakai kemudian disewakan. Orang-orang yang mempunyai rumah banyak yang tadinya hanya didiamkan begitu saja atau menunggu penyewa. Kini mereka dapat sewakan dalam harian, dimasukkan ke dalam Airbnb. Nah, itu terjadi dalam teknologi seperti itu. Tetapi ini tidak hanya berhenti pada Airbnb. Ini juga terjadi dalam industri turunan-turunannya. Bahkan saya menemukan ada sebuah situs yang judulnya adalah Can I Stay With You While I Rent My Apartment to Airbnb? Ini orang-orang yang sedikit agak berpikirnya agak spesial menurut saya. Anak-anak muda tahu persis bahwa kamarnya juga dibutuhkan orang lain. Dia sewakan lewat Airbnb. Dan setelah itu kemudian dia masuk ke sebuah situs. Can I live with you? Dapatkah saya tinggal sama Anda ketika apartemen saya sedang sewakan dengan Airbnb? Jujur sekali mereka. Tetapi ternyata toh ada juga orang yang mau meminjamkan dan memberikan tumpangan gratis. Karena ternyata orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang membutuhkannya. Katakanlah ini adalah mahasiswa yang butuh uang, tidak punya uang untuk kuliah. Dan itu pernah terjadi pada Presiden Amerika Serikat ketika di usia muda sebagai seorang mahasiswa di Stanford. Kelak orang ini menjadi Presiden Amerika Serikat.
Dan pada waktu itu mereka ingin mencari uang dengan mendatangkan seorang musisi terkenal. Dan musisi itu memberikan permainan piano, memberikan orkestra yang sangat menarik, dan mereka harus membayar sekian puluh ribu US dollar, tetapi kemudian ternyata yang nonton tidak banyak dan mereka tidak bisa membayar Pedrowski. Dan ketika itu Pedrowski mencoba menolong mereka dan mengatakan sudah tidak perlu bayar. Tapi ketika Pedrowski kemudian pulang ke negaranya di Polandia dan kemudian menjadi presiden, dan pada waktu itu Polandia dilanda kelaparan, bencana besar, dan akhirnya kemudian Pedrowski meminta bantuan ke negara lain, dan salah satu yang membantunya adalah Presiden Amerika Serikat. Dan ternyata Presiden Amerika Serikat ketika itu adalah orang yang pernah dibantu ketika melakukan pagelaran orkestra di Stanford. Jadi toh tetap saja ada orang-orang yang ingin membantu. Jadi ada situs yang namanya adalah Can I Stay With You While I Rent My Apartment to Airbnb. Di sisi lain ada lagi sebuah situs yang mempertemukan orang-orang di seluruh dunia. Dan ini yang membantu mahasiswa saya yang bepergian ke luar negeri satu orang satu negara yang sudah saya jelaskan pula dalam self-driving. Anak-anak muda ini sekarang menginap tidak bayar di luar negeri dengan menggunakan situs yang disebut Couchsurfing. Couchsurfing ini adalah situs yang mempertemukan orang-orang yang mempunyai penginapan, punya waktu, dan mereka kemudian ingin memberikan tumpangan. Syaratnya sederhana saja, Anda jadi member dan Anda ikut dalam jaringan itu. Nanti kalau orang-orang ini ingin ke negara Anda juga berbagi tumpangan, mengantarkan jalan-jalan dan lain sebagainya. Bisa. Dan ini membuat orang bepergian semakin murah. Maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk membentuk wirausahaan kita dengan melihat dunia, bepergian kemana-mana. Siapa sih yang tidak ingin jalan-jalan? Dan menjadi wirausaha, Anda mempunyai kemandirian, kebebasan untuk memutuskan kapan Anda mau pergi. Dan itu dilakukan dengan adanya aplikasi-aplikasi. Menjadi pertanyaan tentunya adalah, kalau itu dibuat semua, dari mana sih uangnya? Nanti saya akan ceritakan. Karena ini adalah bagian dari bisnis model. Dan cara melihat uang itu sudah berubah dari masa ke masa. Bisnis model, nanti ada topiknya sendiri. Tetapi selain dengan menggunakan aplikasi, saya ingin juga bercerita kepada Anda orang yang pernah menjadi mahasiswa saya. Orang ini barangkali Anda bisa lihat di sini, ini adalah seorang yang baru saja merayakan ulang tahun ke-88. Namanya Ibu Muriati Sudibyo. Foto ini diambil ketika yang bersangkutan lulus dalam program doktor di usia 78 tahun. 78 tahun. Dia mendapat gelar doktor 78 tahun. Pada waktu saya membimbingnya sebagai ketua program, saya sangat tertarik karena beliau ini adalah seorang entrepreneur. Dan kita tahu sebagai seorang entrepreneur, dia bisa membangun sebuah perusahaan yang besar. Namanya Ibu Muriati Sudibyo. Dan perusahaannya Anda sudah tahu, Mustika Ratu. Ini adalah seorang perempuan yang hidupnya di kalangan priai, keturunan raja, keturunan ningrat. Bahkan masih mempunyai garis hubungan keluarga dengan Raden Ajeng Kartini. Dia menjadi penerus. Dan bahkan bukan hanya wirausaha, bahkan juga berhasil memperoleh gelar doktor di Universitas Indonesia. Pada waktu mengambil doktor di UI, saya sangat tertarik karena di usia seperti itu dan orang-orang yang punya uang biasanya tidak ingin lagi sekolah susah. Tapi Ibu Mur datang sekolah dan sepanjang dia menjadi seorang mahasiswa di tempat saya ketahui dia juga adalah satu-satunya mahasiswa saya sepanjang sejarah yang tidak pernah absen. Walaupun jabatannya saat itu adalah wakil ketua MPR. Ibu Mur di usia lanjut tetap kuliah. Dan dia wirausaha yang berhasil. Dia kembangkan usahanya dari ramuan tradisional. Pada waktu itu belum ada internet, belum ada disruptions. Dan setelah itu kemudian Ibu Muriati mengembangkan bahkan perusahaannya menjadi go public. Bahkan dia menjadi salah satu mahasiswa kami yang kemudian papernya dipresentasikan ke seluruh dunia dan para ilmuwan dunia ingin tahu karyanya. Tetapi apa yang mau saya sampaikan kepada Anda, orang seperti Ibu Mur pun, Ibu Muriati Sudibyo, ternyata adalah seorang priayi yang bisa berubah dan bisa menjadi seorang entrepreneur. Bahkan dia sering mengatakan, kesempatan itu harus dilihat. Kita harus bisa melihat kesempatan. Terus kalau tidak lihat bagaimana?
Diciptakan katanya. Kesempatan harus diciptakan. Produk harus disekolahkan katanya. Apa arti disekolahkan? Dikreasikan, dicari kemasan yang cocok. Dicarilah hal-hal yang barangkali akan lebih baik. Dan beliau terus mengembangkan ramuan tradisional, kemasannya modern. Ramuan tradisional tetapi cara-caranya adalah baru. Dan kita bisa melihat orang seperti ini pun bisa berjaya. Dan pada waktu ulang tahun ke-88, Pak JK yang hadir di acara itu mengatakan bahwa orang yang usianya mencapai 88 tahun sekarang mulai banyak. Ya. Orang yang sehat di usia itu juga cukup banyak. Orang cantik juga banyak. Tapi orang yang di usia 88 tahun tetap cantik dan tetap sehat dan tidak pikun, itu hanya Ibu Muriati katanya. Saya sepakat terhadap hal itu. Seorang wirausaha adalah orang yang mau berpikir. Karena dia berpikir, maka dia pun akan menemukan sesuatu. Perjalanan menemukan ini adalah perjalanan seorang wirausaha. Tetapi dia tidak hanya menemukan, tetapi juga dia mengembangkan, mengkomersialkan, sehingga kemudian market dengan produk itu bertemu di situ. Ini adalah kegiatan kewirausahaan. Masih banyak lagi contoh yang nanti saya akan ceritakan kepada Anda. Termasuk bagaimana kisah berubahnya kopi. Dari tadinya orang membeli kopi bulat, dan kopi itu kemudian di sangrai atau dimasak, dikeringkan. Kemudian setelah itu ditumbuk, dan kita biasanya membeli kopi bulat yang kering, atau kemudian kita membeli kopi bubuk. Setelah itu kemudian diinovasi lagi oleh orang lain dalam bentuk kopi instan. Setelah itu diinovasi lagi kopi dengan gula. Setelah itu diinovasi lagi dengan jahe dan sebagainya. Tetapi ada orang lain yang melihat bahwa cara itu sudah berubah. Di mana orang ingin minum kopi sebagai jasa. Dan itulah yang nanti akan saya bahas dalam sesi berikutnya. Howard Schultz adalah seorang petugas pembelian yang bekerja di sebuah perusahaan yang melakukan impor dan ekspor kopi. Tugasnya adalah pergi berkeliling dunia mencari supply atau pasokan kopi. Brazil, Kolombia, Kenya, beberapa negara di Asia termasuk Indonesia dan Vietnam dikunjungi untuk membeli kopi. Dan seperti biasa yang dibeli adalah kopi bulk yang sudah dikeringkan, dibawa ke Amerika Serikat, dikeringkan lagi, kemudian setelah itu mereka giling dan diekspor ke negara lain. Dari situ kemudian terjadilah produksi kopi dalam bentuk kopi bubuk. Dari masa ke masa bekerja seperti itu. Tapi suatu ketika Howard Schultz kemudian sedang berlibur di sebuah negara di Eropa. Dan dia melihat sebuah tradisi yang berbeda. Tradisi itu adalah orang biasa minum kopi di kedai kopi. Saya kira kalau Howard Schultz ke Indonesia, dia juga menyaksikan bahwa di Indonesia tradisi ngopi itu ada di banyak sekali kedai kopi di Indonesia. Kalau Anda pergi ke Aceh, di sana ada uli karing. Di mana kaum muda senang sekali berkumpul di sana, bahkan diskusi politik sampai pagi, kemudian membaca koran, menyaksikan pertandingan sepak bola, mendiskusikannya di kedai kopi. Kalau Anda pergi ke Sumatera Barat sama saja. Kalau Anda pergi ke, katakanlah ke Medan, banyak orang berkumpul di kedai-kedai kopi, di warung-warung, salah satunya adalah Koktong. Dan di Riau, Anda juga bisa melihat di Pekanbaru itu ada di Kimteng. Terus di seluruh Indonesia kedai kopi, termasuk di Jakarta, kemanapun Anda pergi, Anda bisa menyaksikan orang minum kopi tubruk, kopi susu, dan lain sebagainya. Baru belakanganlah kita mengenal yang namanya cappuccino, mochaccino, dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah ketika itu Howard Schultz kemudian mengusulkan kepada perusahaan tempat dia bekerja agar perusahaannya itu kemudian juga membuat kopi seperti yang dia lihat di negara Eropa tadi, yaitu orang minum kopi dengan membawa kopi yang sudah jadi. Tetapi permintaan dan usulannya itu ditolak oleh atasannya dengan mengatakan bahwa perusahaan kita adalah produsen kopi, bukan restoran. Dan akhirnya Schultz yang kecewa berhenti dan mendirikan perusahaannya. Dan pada tahun 1970-an Anda bisa menyaksikan sebuah restoran yang belakangan kita namakan cafe, berdiri di Seattle di depan sebuah pasar tradisional yang sangat indah di tepi pantai, yang sampai sekarang masih ada, yang seringkali kalau kita lewat sana ada orang yang sedang bermain musik menghibur kita. Dengan gambar Dewi Siren, yaitu yang berbentuk perempuan pakai mahkota dan seperti ikan duyung, ada ekornya. Belakangan logonya dirubah.
Tetapi apa yang dilakukan oleh Schultz itu kemudian terjadi perubahan yang besar, sangat mendasar. Sampai suatu ketika setiap 5 menit muncul satu kedai kopi Starbucks di seluruh dunia. Bahkan mall-mall itu menjadi ramai karena di situ ada Starbucks. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Schultz bukanlah sesuatu yang baru. Dan di Indonesia juga banyak. Tapi menjadi pertanyaan kenapa Schultz berhasil melakukan itu. Ini adalah sebuah inovasi. Ini adalah sebuah kegiatan yang belakangan disebut sebagai business model. Tetapi bisnis model seringkali orang menyebutnya terkait dengan teknologi. Baiklah, nanti kita akan bahas mengenai bisnis model. Tetapi Schultz merubah peta kopi dunia. Kebiasaan orang yang tadinya adalah membeli kopi bulat menjadi kopi bubuk dan akhirnya kemudian orang ingin minum kopi. Dan akhirnya penjualan juga meningkat, bukan hanya minum kopinya yang harganya bisa 40.000 sampai 75.000 rupiah per cangkir, tetapi juga orang membeli gelas, membeli tempat untuk membawa kopi. Sambil berjalan orang ngopi. Profesor-profesor di Amerika mengajar itu sambil memegang kopi. Bahkan artis-artis kita, bahkan penyiar televisi kita membaca berita sambil membawa kopi. Kopi telah menjadi sebuah industri yang sangat penting. Bahkan sponsor-sponsor kegiatan televisi yang Anda lihat di televisi saat ini, itu hampir semuanya dibiayai oleh produsen kopi. Kopi adalah sebuah kegiatan ekonomi yang sangat besar. Tetapi ini menjadi sebuah gejala setelah ada pelaku yang secara global namanya Starbucks, dan di Indonesia ada banyak sekali. Kalau Anda pergi berkeliling di daerah sekitar Monas, di sekitar Tugu Selamat Datang, di sekitar Hotel Indonesia, maka Anda juga akan menyaksikan. Di situ ada sebuah kegiatan ekonomi karena ada orang yang melihat tren gaya hidup minum kopi. Dan itu dijajakan dengan menggunakan sepeda. Mahasiswa saya menyebutnya itu sebagai Starling, Starbucks keliling. Jadi pakai sepeda mereka bawa keliling, digantung banyak merek-merek kopi, saset-saset itu. Kemudian ada termos di belakangnya, harganya hanya 500 sampai 1.500 rupiah. Orang minum kopi di pinggir jalan. Jadi di Indonesia ini ada 1.500 sampai puluhan ribu rupiah. Dan di Indonesia memungkinkan karena Indonesia adalah negara produsen kopi. Di mana-mana di Indonesia kita banyak melihat lahan-lahan kopi. Dan banyak kopi yang masih belum terjual dengan harga baik. Jadi harus ada orang yang melihat itu. Itulah yang saya sebut sebagai kemampuan untuk melihat peluang. Peluang tidak dari mana-mana. Peluang itu dasarnya adalah sesuatu yang Anda lihat karena tidak dijalankan di tempat lain. Karena ada sesuatu yang kosong di pasar. Ada sesuatu yang tercipta karena adanya kesulitan. Nanti saya akan menjelaskan salah satu cara untuk menemukan peluang adalah dengan membaca kesulitan yang dialami seseorang. Saya suka dengan quotes ini. Every single problem is opportunity. Setiap sebuah masalah itu pada dasarnya adalah sebuah kesempatan. Masalahnya adalah Anda bisa membaca itu atau tidak. Bagaimana cara membacanya? Sangat mudah sekali. Temukan saja kesulitan yang dihadapi manusia. Karena kesulitan yang dihadapi manusia itu bisa merubah peta hierarki Maslow. Anda tahu kan kebutuhan Maslow itu yang paling dasar itu adalah kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Setelah itu rasa aman. Setelah itu dan seterusnya sampai di atas nanti adalah aktualisasi diri. Kalau Anda pernah belajar teorinya Maslow. Tetapi sekarang kita lihat manusia mulai kesulitan. Kesulitan pertama adalah bukan karena ketinggalan dompet, tetapi adalah ketinggalan handphone. Orang di mana-mana merasa sangat perlu dengan handphone. Apalagi sekarang biaya pulsa sudah sangat murah, komunikasi semua ada di sana, informasi semua tersimpan di sana dan orang perlu berhubungan dengan orang lain. Maka sekarang kita saksikan peta Maslow pun segitiganya berubah, di bawahnya tambah lagi. Ternyata basicnya bukan sandang pangan papan, tetapi adalah wifi dan power bank, charger. Itu adalah kebutuhan manusia. Karena manusia mengalami kesulitan kalau tidak berkomunikasi. Semua informasi ada di sana. Nah, memahami kesulitan manusia itu adalah sebuah kesempatan. Kadang-kadang Anda membaca lebih cepat dari yang lain sehingga pasar belum bereaksi. Katakanlah saja apa yang dilakukan oleh almarhum Tirto Utomo ketika menawarkan soft drink tetapi tidak bersoda, tidak berwarna, dan itulah belakangan yang kita kenal sebagai air mineral, air minum dalam kemasan.
Bayangkan 10 tahun pertama mendiang Tirto Utomo kesulitan memasarkan itu. Semua orang mengatakan kalau air seperti ini di rumah saya banyak. Mereka mengatakan minum itu kalau beli itu adalah yang berwarna, ada rasanya dan lain sebagainya. Sehingga almarhum Tirto Utomo kemudian memasarkan air mineral produksinya pada restoran yang dia miliki, pada tempat-tempat yang dia bisa pasarkan. Terjadi proses pemasarannya cukup lama, tetapi begitu pasar menerima, kita tahu karena belakangan air di kota sudah tercemar dan orang membutuhkan yang namanya convenience, kemampuan untuk menikmati sesuatu dengan nyaman. Dan itu dipecahkan dengan kehadiran air mineral dalam kemasan, dan orang sudah sadar kesehatan, tidak ingin minum yang terlalu manis, yang terlalu berwarna, dan mereka kemudian mencari air minum dalam kemasan itu. Prosesnya cukup lama, naik ke atas. Penjualannya berkembang menjadi pesat. Maka ketika orang melakukan suatu kegiatan kewirausahaan, dia tidak otomatis dengan serta-merta langsung berhasil. Dan titik awalnya adalah kemampuan membaca peluang dari apa yang saya sebut melihat masalah. Kalau Anda tidak bisa melihat masalah, Anda tidak bisa melihat peluang. Masalah-masalah itulah tugas yang harus dipecahkan seorang entrepreneur. Orang yang bibirnya seringkali dilipat-lipat atau dibeginikan, ya bibirnya dibegitukan, itu pertanda dia kekeringan. Dia memerlukan sesuatu. Maka diciptakanlah lip balm dan lain sebagainya. Dan orang yang punya masalah karena warna bibir kiri dan kanan tidak sama, mereka memerlukan yang namanya lipstick. Jadi itu semua masalah dan itu semua adalah kesempatan. Sama ketika munculnya taksi online. Itu didasari oleh sebuah masalah, mencari taksi sulit, harganya tak terjangkau oleh banyak orang. Kalau Anda pernah belajar teori ekonomi, maka Anda belajar di situ ada teori supply demand dan ada kurvanya. Anda bisa lihat kurvanya. Ya, perhatikan, ada garis lurus ke atas, ini namanya price. Ini namanya quantity of demanded or quantity of supply. Semakin permintaannya semakin banyak, harganya turun. Ya, kalau harga turun, permintaan semakin banyak. Ada juga yang mengatakan demikian. Tapi bagaimana ini di pasar? Ketika harga di sini, ini permintaannya nol, tinggi harganya. Kalau harganya turun sedikit, permintaannya sudah ada 1 unit. Naik lagi, kalau turun lagi sedikit, 2 unit, 3 unit, dan seterusnya. Maka kalau Anda bisa membuat sebuah produk yang harganya mahal, permintaannya sedikit, itu menjadi produk premium. Tapi kalau Anda menyediakan suatu produk yang harganya murah, ya, maka orang-orang di sini yang tadinya tidak bisa menggunakan menjadi konsumen. Itu sudah terjadi di airlines dengan munculnya low cost carrier. Low cost carrier, suka atau tidak suka, telah menciptakan pasar. Oleh karena itu salah satu airlines mengatakan, now everybody can fly. Gimana caranya supaya bisa jadi murah? Oh, banyak cara. Satu, pesawatnya mereka tidak lagi mau beli sendiri. Yang kedua, pilotnya mereka tidak mau pakai pilot dari negaranya, mereka cari dari negara-negara yang ekonominya sedang terpuruk, pilotnya menganggur, dan kemudian dikasih pekerjaan di sini, gajinya tidak terlalu mahal. Yang ketiga, mereka tidak menyediakan makan di dalam pesawat karena makanan ini mahal. Yang keempat, mereka cari bandara-bandara yang sudah ditutup, mereka minta buka kembali. Yang kelima, mereka cari kru yang gajinya tidak terlalu mahal, dilatih sebentar, yang penting tahu standar safety. Yang keenam, ketika mendarat mereka tidak ingin mendarat yang panjang sehingga rodanya cepat haus. Mereka cari bisa mendarat sebentar, sudah berhenti sehingga tidak cepat harus diganti rodanya. Banyak cara, termasuk tiketnya di tahap awal. Mereka juga yang merevolusi. Dulu tiket pesawat terbang sangat tebal, sekarang sangat tipis. Dan mereka memecahkan masalah. Sehingga akibatnya kalau kita lihat kurva permintaan, Anda bisa lihat mereka melayani yang di kanan sini, di bawah. Sedang terjadi pula dengan taksi online. Sekarang Anda lihat taksi online, tarifnya separuhnya. Kok bisa? Itulah pekerjaan entrepreneur. Dengan aplikasi mereka mempertemukan orang yang pulang kerja masih punya waktu berapa jam, guru siang sudah menganggur, punya motor, punya mobil, mereka masukkan. Mereka menggunakan teknologi analitik. Dan kemudian setelah itu mereka bisa mengerahkan supply pada saat di situ ada permintaan. Sehingga akibatnya semua pengemudinya tidak menganggur dan mereka bisa berikan kesejahteraan dengan lebih baik.
Harga jualnya juga menjadi sangat murah. Di Indonesia masih banyak kok produk-produk yang ditawarkan terlalu mahal. Mulai dari obat, rumah sakit, cuci darah, ya, terus sampai sekolah, biaya perguruan tinggi, asuransi. Anda tahu berapa biaya yang dikeluarkan untuk para broker? Untuk premium yang Anda bayar sebanyak, katakanlah dari berbagai orang 1 tahun dapat penjualan 850 juta rupiah. Untuk para brokernya saja diperlukan fee sebesar 30%, ditambah bonus lagi 12%, ditambah kalau target tercapai mereka pun dapat jalan-jalan ke Paris, Hong Kong, Amsterdam, Tokyo dan lain sebagainya. Bayangkan, kosnya begitu besar. Dan suatu ketika kemudian orang berpikir, kayaknya ini ada cara deh. Ini memang berakibat banyak orang yang pekerjaannya akan hilang. Dan hilang itu bukan berarti mereka harus menganggur. Karena mereka juga bisa beralih. Karena inti dari ekonomi adalah bukan berarti hilang begitu saja dan kemudian orang bertanya, siapa yang ngambil ini? Dan bolak-balik lagi di situ. Tapi mereka harus berpindah. Sama juga dengan dunia perbankan. Sekarang kita lihat PHK begitu banyak. Tidak heran. Kenapa? Karena sekarang orang tidak lagi antri pergi ke bank. Orang menyelesaikan semua urusan perbankannya dengan menggunakan gadget, smartphone. Dan akibatnya, maka salah satu pekerjaan yang hilang itu adalah menjadi teller bank. Dan teller-teller bank ini harus mencari cara, harus mempunyai namanya karir kedua. Kalau tidak, kasihan keluarga mereka. Banyak sekali hal-hal baru yang bisa diciptakan dalam pasar ini. Tetapi semuanya itu berawal dari kemampuan kita membaca kesulitan. Di bank, kenapa akhirnya orang beralih ke smartphone? Jawabnya simpel sekali. Karena nasabah bank sudah begitu banyak, jumlah kantor cabang terbatas, orang antri begitu lama, dan akhirnya waktu menjadi sangat mahal dan orang tidak nyaman antri di bank. Dipindahkan ke ATM, ATM masih jadi sesuatu yang ramai, jumlahnya masih belum cukup. Akhirnya kemudian dari ATM dipindahkan lagi ke smartphone. Jadi ada banyak cara orang merevolusi dunia ini. Dan cara baru itu disebut sebagai disruption. Peluang adalah satu hal, tapi apakah kita bisa membacanya? Tahukah Anda bahwa setiap detik kita selalu dikelilingi oleh banyak sekali peluang. Daun jatuh saja ada sebuah kesempatan. Orang jatuh pun ada sebuah kesempatan untuk menolong dan kemudian menciptakan sesuatu. Orang sakit adalah kesempatan bagi kita untuk memberikan bantuan. Orang-orang yang tidak dapat penginapan itu juga adalah masalah yang kita lihat yang dapat kita berikan solusinya. Orang tidak bisa bayar kuliah karena kuliah kemahalan. Itu harus dicari solusinya. Sama seperti Anda mengikuti kursus Indonesia X ini. Ada banyak kesempatan yang harus kita lakukan dan kita baca bahwa ini adalah sebuah opportunity. Dan opportunity itu harus Anda baca dengan kritis. Dan tidak dengan serta-merta dapat Anda tangkap. Dan untuk menangkap itu semua, Anda perlu kemampuan lain lagi. Yaitu mempersiapkannya. Apa yang Anda rencanakan itu barulah rencana. Rencana semua orang bisa membuatnya. Para sarjana kita sayangnya hanya terpaku pada paper. Kebiasaan membuat sesuatu pada selembar kertas. Plan. Lantas plan itu bisa menjadi apa? Selama Anda bisa membuat plan yang bagus sekali dan itu hanya di kertas, itu belum teruji. Banyak asumsi-asumsi yang Anda pikir bagus tetapi di lapangan ceritanya berbeda. Sama ketika dua orang sahabat yang mendirikan Airbnb. Mereka membuat plan di atas kertas, tidak teruji. Kemudian mereka membuat situs. Mereka berpikir yang datang adalah orang-orang yang tidak punya uang. Ternyata yang datang adalah para professionals. Asumsi kita seringkali tidak sama dengan realitasnya. Apa yang kita pikirkan adalah sesuatu hal yang baru kita pikirkan. Yang baru menjadi kenyataan setelah kita uji, barangnya ada, perilaku orang baru kelihatan yang sebenarnya. Oleh karena itu maka diperlukan adanya kemampuan untuk melakukan persiapan. Dan pepatah mengatakan orang-orang yang beruntung pada dasarnya adalah orang yang selain pandai membaca peluang, juga adalah orang yang melakukan persiapan. Luck is somewhere when opportunity meets preparation. Keberuntungan terjadi ketika seseorang yang mampu membaca peluang bertemu dengan persiapan. Artinya adalah keberuntungan itu hanya berpihak pada mereka yang mempersiapkan diri. Berapa banyak pun kesempatan, betapa indahnya kesempatan.
Tapi Anda tidak bisa menangkapnya dalam ukuran detik, menit. Anda agresif, Anda menjadikan dalam satu malam. Samalah dengan rumah perubahan ini. Ini sebuah proses jangka panjang dan kami tidak bisa mendapatkannya secara agresif. Sama seperti dengan keluarga Raja Ubud yang membangun kawasan pariwisata di daerah Ubud. Dan keluarga itu kemarin kami tengok dan saya diajak menginap di The Royal Pitamaha yang saya ikuti sejak proses pembangunannya. Saya dulu menginap di namanya Pitamaha, juga di Jurang, tidak terlalu besar hotelnya. Tapi sebelumnya mereka menyediakan tempat penginapan untuk pelukis besar namanya Walter Spies. Karena Walter Spies datang ke sana, pelukis-pelukis besar lainnya juga datang. Bahkan seniman-seniman dunia, kelas dunia lainnya. Termasuk Antonio Blanco tinggal di sana. Diberi kesempatan bahkan diizinkan untuk menikah dengan perempuan setempat. Dan kemudian akhirnya mereka mengajarkan penduduk setempat melukis. Dan kemudian akhirnya berkembang. Waktu saya tanya, apa rahasianya membangun ini semua? Mereka mengatakan alam itu harus diajak bicara. Anda jangan membuat sesuatu yang merusak alam. Anda jangan melakukan sesuatu tanpa menyapa alam. Alam itu harus disapa. Mengapa kami membuat bangunan ada ukurannya? Pakai 1 depa, 2 depa, berapa jengkal dan sebagainya. Jawabnya adalah karena tanah alam itu harus kita tapaki. Berapa tapak tanah ini harus disapa. Kita harus mengajak bicara alam ini. Ruh-ruh kehidupan itu harus kita ajak bicara. Membuat semua produk yang kita kembangkan itu kemudian menjadi memiliki kekuatan. Sederhana saja mencintai alam semesta ini. Tetapi mereka mengatakan kami melakukannya tanpa agresif. Kami lakukan secara bertahap perlahan-lahan dimulai ketika orang tua mereka, Raja Ubud, Cok Raka Sukawati, yang melihat ada seorang pelukis jalan, membawa lukisan, dipanggil, dikasih tempat tinggal. Kalau ada pelukis besar datang, mereka kemudian menyediakan tempat tinggal. Kalau ada orang sakit, ditandu, dibawa ke rumah sakit di Sanglah. Dari Ubud ke Sanglah perlu waktu 1-2 hari karena ditandu. Barangkali orang sudah sangat menderita. Berempati adalah pekerjaan seorang entrepreneur. Dan kemudian oleh Raja Ubud didirikanlah rumah sakit dan klinik. Jadi begitu Anda melihat ada masalah, itu adalah peluang. Peluang untuk melayani. Dan melayani adalah pekerjaan seorang wirausaha. Soal rezeki nanti akan datang. Jadi wirausaha tujuannya bukan menjadi kaya. Dan belakangan dalam The Science of Happiness kita belajar. Ada kesalahan besar bagi orang-orang yang mendorong anak-anaknya untuk bekerja atau mengambil profesi atau mengambil jurusan yang tidak mereka sukai. Yang semata-mata karena Anda dokter, Anda ingin anak Anda dokter. Anda ekonom, Anda ingin anak Anda ekonom. Anda polisi, Anda pengen anak Anda polisi. Sehingga akibatnya 80-90% yang sekarang sekolah di tempat-tempat profesi tertentu itu adalah anaknya orang tua yang profesinya seperti itu. Anak polisi menjadi polisi, anak camat bupati sekolah di IPDN, anak dokter bersekolah di fakultas dokter dan sebagainya. Apakah mereka happy? Maybe not. Kalau orang sudah mulai tidak happy, menjadi tegang, orang sudah tegang, pasti tidak akan perform. Maka biarkanlah anak-anak Anda melakukan sesuatu atau mengambil profesi yang mereka sukai. Para wirausaha itu adalah bekerja karena mereka happy. Dan Anda tidak bisa meniru-niru orang lain. Orang yang meniru tidak bisa membuat karya yang lebih baik. Kenapa tidak bisa membuat lebih baik? Karena pikirannya hanya uang. Tapi kalau Anda pikirannya adalah berkarya, melakukan sesuatu yang Anda suka, kemungkinan besar itu bisa menjadi besar. Karena Anda ketemu jalan. Jadi penting sekali di sini adalah melakukan tidak secara agresif tetapi secara bertahap Anda menyesuaikan tahap demi tahap sampai nanti Anda menjadi hebat dan Anda menjadi benar-benar siap. Dan ketika pasarnya menyambut sudah siap, Anda adalah orang yang paling siap untuk mengambil kesempatan itu. Peluang adalah suatu hal sendiri. Persiapan adalah hal yang lain. Banyak orang mampu melihat peluang tapi tidak mempersiapkan diri. Anda tidak bisa dong mengatakan, saya jadi wirausahanya nanti kalau sudah pensiun. Ya, Anda harus melakukan sesuatu sekarang, persiapan. Nanti kalau sudah pensiun itu tinggal ditendang saja bolanya ke dalam gawang. Jadi, we have to prepare for it. Tidak dalam sekejap. Tidak dalam sekejap Anda menjadi sangat agresif mencapai tujuan. No, not that way. Kita harus melakukan secara 1 depa demi 1 depa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Jadi lakukan persiapan sekarang juga.
Sekarang apa hubungannya wirausaha dengan disruptions? Saya ingin beritahu kepada Anda bahwa ketika produsen-produsen es batu mengalami kehancuran, itu bukan karena mereka tidak mempersiapkannya, melainkan karena mereka tidak menyadarinya bahwa yang membuat lemari es adalah bukan produsen es batu. Hampir semua pelaku usaha yang lama itu mengalami kesulitan karena mereka enggan untuk masuk ke dalam dunia baru. Yang menginovasi lemari es bukanlah produsen es batu. Saya menyaksikan pabrik-pabrik es batu menjadi bangunan kuno dan bahkan itu pernah menjadi benih keributan di Solo antara wali kota Solo yang sekarang menjadi presiden Bapak Joko Widodo dengan gubernur Jawa Tengah saat itu. Soal bekas bangunan pabrik es. Nah, saudara-saudara sekalian, hal ini akan berulang terus sepanjang sejarah. Itu juga terjadi dengan Kodak. Bayangkan secara perlahan-lahan dunia telah melakukan inovasi beralih dari tadinya Fuji Film Roll, Kodak Roll, menjadi kemudian kamera digital. Tidak diperlukan lagi film roll itu. Kodak mengatakan kami menghasilkan film-film roll pilihan. Semua wartawan kelas dunia memakai slide buatan kami. Dan Fuji secara perlahan-lahan kan berubah, beralih memakai kamera digital dan produk digital itu kemudian dicetak digital di dalam digital lab mereka. Oleh karena itu maka terjadi perubahan. Nah, perubahan di abad 21 ini dikenal dengan nama disruptions. Apa itu disruptions? Kita mengenal 3 istilah. Iterations, innovations, dan disruptions. Iterations artinya iterate, berulang, mengulangi. Karena Anda mengulangi terus, lama-lama Anda bisa menghasilkan produk yang baik. Lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Inovasi artinya adalah creating something new. Dan yang terakhir disebut disruptions. Apa itu disruptions? Disruption adalah sebuah inovasi, creating something new, sedemikian rupa sehingga kemudian yang lama tiba-tiba menjadi obsolete, ketinggalan zaman. Hati-hati, karena Anda biasanya cenderung ingin bertahan. Produsen taksi, memberi jasa taksi, bertahan. Mereka ingin agar peraturan berpihak kepada mereka. Teknologi sudah baru, Anda masih menggunakan cara-cara lama. Dan akhirnya konsumennya beralih. Karena hal-hal yang baru ini memang menimbulkan banyak guncangan-guncangan. Lingkungan kita sekarang disebutnya sebagai VUCA. Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Banyak hal yang meragukan tidak bisa Anda baca, ambigu. Kemudian adalah bergejolak, volatility. Tidak pasti dan sangat kompleks. Hal-hal yang harus Anda pikirkan dewasa ini. Dan disruptions itu banyak terjadi di berbagai sektor karena ada teknologi. Karena jumlah penduduk sekarang telah bertambah 1 miliar setiap 12 tahun. Bahkan menjadi 11 tahun. Kemudian kaum muda sekarang ini telah disebut sebagai Generation C. Mereka sangat kreatif, mereka content provider, mereka sangat dibesarkan dalam iklim yang change, berubah. Dan mereka ini adalah orang-orang yang selalu mendalami hal-hal tertentu secara kreatif. Jadi muncul generasi baru, Generation C, yang merubah peta dunia. Memang kita orang tua ini adalah digital imigran, pendatang di dunia digital. Anak-anak kita adalah digital native, pribumi di dunia digital. Lahir saja sudah pegang mouse di tangan kanannya. Sehingga terjadi berbenturan karena guru-gurunya adalah digital imigran sedangkan murid-muridnya adalah digital native. Sehingga akibatnya anaknya pengen bawa handphone ke sekolah sebagai alat pembelajaran. Padahal kita sudah tahu bahwa di dalam dunia digital itu ada ilmu pengetahuan. Tetapi kita melarangnya karena kita hanya melihat sisi negatifnya. Di situ ada seks bebas, di situ ada informasi yang tidak baik bagi anak-anak, membuat anak-anak tidak fokus dan lain sebagainya. Saya termasuk orang yang menggunakan itu untuk berdamai. Mahasiswa saya, anak-anak saya boleh bawa handphone dan handphone itu kita pakai untuk searching. Dan disruption ini terjadi karena ada teknologi baru dan dipasarkan atau dikembangkan dengan bisnis model yang berbeda. Bisnis model itu awalnya dikenal dengan nama freemium, free of charge, gratis, free, mium dari premium. Kualitasnya dibikin premium, kualitas tinggi, tapi harganya free of charge, 0 di bawah. Pernahkah Anda membayar untuk memakai jasa Facebook?
Banyak di antara Anda mempunyai Facebook. Anda terdaftar di Facebook. Anda mempunyai account, Anda memakai jasa-jasanya. Tapi kok gratis? Harganya nol. Sangat ekstrim. Google harganya nol. Anda memakai mesin pencari Google harganya nol. Dan Anda semua bingung bagaimana perusahaan ini mencari uang. Dan kemudian semua mengatakan nggak bisa, dia pasti bangkrut tuh. Sama seperti kita melihat taksi online. Ini harganya dibikin murah, nanti semuanya yang lain bangkrut baru naik harganya. Ternyata sampai hari ini Facebook tidak pernah naikkan harga, Google tidak pernah naikkan harga, tetap nol, kualitasnya makin hari makin baik, servisnya, mesin pencari yang tadinya kompleks, ribet, sekarang menjadi sangat simpel, sangat cepat. 10 tahun mereka menderita rugi. Dan kita bilang rugi, sebentar lagi bangkrut. Ternyata nggak bangkrut, tapi setelah itu mereka menjadi multinational company terbesar, terkaya di dunia, lebih kaya daripada Exxon Mobil, lebih kaya dari perusahaan telco, lebih kaya dari perusahaan mass consumer goods. Mereka lah yang mendapatkan duitnya. Inilah yang dikenal dengan nama business model. Jadi disruption adalah sebuah cara dengan membentuk sesuatu yang baru di pasar, mencari cara sehingga harga menjadi turun. Sebisa mungkin menjadi sangat rendah. Mereka cracking the cost structure. Awalnya yang dimusuhi adalah fixed cost, tapi lama-lama mereka mencari cara agar bisa mendapatkan harga yang paling murah. Dengan cara apa? Nanti kita akan bahas. Namanya sharing economy, sharing resources. Dan kemudian setelah itu mereka kemudian menciptakan sebuah komunitas besar, dan setelah komunitas besar jadi, baru kemudian mereka mendapatkan uang. Modalnya pun didapat dengan cara yang berbeda. Saya akan bercerita kepada Anda bagaimana anak-anak muda kita melakukan disruptions. Dan contohnya banyak sekali. Indonesia memiliki banyak pelaku. Dan sekarang mereka tidak hanya sekedar masuk ke dalam dunia blog atau Facebook. Memasarkan tidak hanya lewat Facebook. Tapi mereka menggunakan aplikasi. Dan ini adalah sebuah cara bagi mereka dan sulit dipahami orang-orang tua. Strategi pun berubah. Salah satu topik yang sedang kami ajarkan di Rumah Perubahan itu namanya adalah reformulasi strategi di era disruptif. Dan sudah siapkah Anda sebagai seorang pengusaha? Sudah siapkah Anda sebagai seorang pemilik perusahaan? Sebagai seorang profesional di mana pasar Anda sedang berpindah ke tempat lain? Sudah siapkah Anda sebagai regulator? Sebagai pejabat negara? Ini semua berubah. Pilihannya adalah Anda ingin melayani pasar ini, memberikan ruang kepada generasi muda untuk berkreasi, atau membiarkan mereka menjadi penonton, dengan memaksakan mereka hidup dalam regulasi yang kita buat 10 tahun yang lalu. Yang pada saat itu belum ada hal seperti ini. Saya menganjurkan pada Anda untuk masuk ke dalam proses disruptions sebelum Anda being disrupted dan Anda menjadi obsolete, ditinggalkan.